Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B yang beranggotakan Fitri Ernawati, Hoinatur Rohimah, Imania Puja Sinawang, dan Inke Pratiwi. Kami akan memaparkan hasil diskusi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 1 ruang kolaborasi, yaitu tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena peserta didik mengamati materi yang diberikan dan meniru langkah-langkah penyelesaian soal yang dicontohkan guru pada percobaan pertama. Percobaan pertama merupakan pengalaman bagi siswa dalam penyelesaian soal. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Menurut kelompok kami, metode yang dapat diterapkan yaitu pembelajaran kooperatif. Peserta didik memungkinkan untuk saling berinteraksi dengan teman yang lebih kompeten melalui pengarahan dari guru. Metode ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan refleksi. Teori belajar konstruktivisme Jean Piaget, pengetahuan tumbuh kembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang akan semakin kuat apabila diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, hal yang dapat dilakukan Rina dengan menggunakan benda konkret yang ada di sekitar peserta didik. Contoh benda konkret yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa kelas 1 SD adalah lidi, batang korek api, kelereng, kancing baju, batu, dan lain sebagainya. Tahap perkembangan anak usia kelas 1 SD yaitu tahap operasional konkret, di mana peserta didik akan mudah memahami materi dengan adanya benda konkret. Kelompok kami menyarankan hal tersebut karena peserta didik kelas 1 SD berada pada tahap operasional konkret. Berdasarkan teori Jean Piaget, tahap usia konkret 7-11 tahun. Menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai pemikiran yang logis. Kasus 3. Made adalah guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks
deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan yang Made lakukan sudah sesuai dengan teori perkembangan, yaitu Made telah melakukan menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Dengan melihat dari latar belakang peserta didik meliputi etnik dan budaya atau kultural. Penerapan etnik yang dilakukan oleh Made dalam proses pembelajaran sudah memperhatikan jenis etnik yang terdapat di dalam kelasnya. Dengan demikian, akan mempermudah peserta didik mencerna dan memahami materi tersebut. Karena contoh teks deskripsi yang diberikan oleh guru sesuai dengan kondisi budaya yang ada di sekitar peserta didik sendiri. Lain halnya tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota dan tidak sesuai dengan kondisi peserta didik. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Prinsip yang digunakan Made adalah memperhatikan kondisi kelas dengan berbagai latar belakang karakteristik peserta didik, di mana guru menggunakan konsep pembelajaran Contextual Teaching Learning atau CTL. Dalam pembelajaran, guru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi di dunia nyata, seperti lingkungan peserta didik, sosial, dan budaya. Teori belajar yang sesuai dengan pembelajaran kontekstual tersebut yaitu teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Teori ini melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.